Teman kantor gua meninggal karena kecelakaan sewaktu pulang lembur. 3 hari setelah pemakamannya, nama dia masih muncul di absensi kantor. Awalnya kami pikir sistem fingerprint error, tapi masalahnya setiap pagi komputer kerjanya selalu nyala sendiri. Kursinya berubah posisi dan kadang ada suara keyboard. Padahal meja itu kosong. Sampai suatu malam, gua lembur sendirian. Dan dari pantulan kaca kantor, gua lihat dia masih duduk di meja kerjanya. Halo teman-teman, selamat datang di Javanox, tempat di mana trauma selalu punya suara. Kalau kalian ingin terus mendengar cerita-cerita misteri, pengalaman mengganggu, dan cerita-cerita yang mungkin lebih baik tidak pernah terjadi, kalian boleh subscribe Javanox. Karena di sini selalu ada cerita baru 4 kali dalam seminggu, dan malam ini 1 cerita lagi akan dimulai. Cerita ini dikirim oleh seseorang yang pernah bekerja di sebuah perusahaan logistik di wilayah Jawa Timur. Ia meminta nama perusahaan, lokasi, dan beberapa identitas untuk disamarkan. Karena katanya beberapa orang yang ada di cerita ini masih bekerja di sana. Untuk mempermudah cerita, kita akan menyebut pengirim cerita ini sebagai Fendi. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2023. Di kantor, Fendi punya teman dekat, namanya Bimo. Menurut Fendi, Bimo tuh tipe orang yang terlalu rajin, datang paling pagi, pulang paling malam. Kalau ada lembur, selalu dia. Kalau ada target, selalu dia yang paling serius. Sampai kadang teman-teman kantor suka bercanda, "Mo, lu jangan nikah sama kerjaan lah." Bimo cuma ketawa dan selalu mengatakan hal yang sama. Kerjaan gak bakal selesai sendiri. Hari itu semuanya normal. Sampai sekitar jam 10 malam, grup kantor tiba-tiba ramai. Notif masuk terus. Awalnya Fendi pikir ada revisi kerjaan atau lembur lagi. Tapi waktu grup dibuka, Fendi seakan gak percaya. Karena satu pesan HRD muncul, turut berduka cita atas meninggalnya saudara Bimo Saputra. Fendi langsung diem. Karena beberapa jam sebelumnya, Bimo masih lembur, masih ngechat, masih ngomel soal deadline. Katanya, di perjalanan pulang, motor Bimo mengalami kecelakaan. Dan semuanya terjadi terlalu cepat. 3 hari setelah pemakaman, kantor terasa beda. Aneh, sepi. Karena biasanya jam 7 pagi, Bimo udah nongol, udah bikin kopi, udah ngomel soal kerjaan. Tapi sekarang, kursinya kosong, monitor mati, meja rapi, dan entah kenapa gak ada satupun orang yang berani duduk di kursinya. Sekitar seminggu setelah Bimo meninggal, Fendi mulai kebagian shift pagi. Masuk jam 6 pagi, karena kantor logistik aktivitas udah mulai dari subuh. Biasanya kalau masuk pagi, kantor masih sepi. Cuma security, OB, sama suara forklift dari gudang belakang. Hari itu, Fendi datang sekitar jam 5:48, masih gelap. Gerimis kecil. Dia masuk sambil ngopi. Kondisi sedikit ngantuk dan setengah sadar. Lalu seperti biasa, dia cek monitor absensi buat lihat siapa aja yang udah masuk. Dan di situ, tubuhnya langsung dingin. Karena nama paling atas yang muncul di layar adalah Bimo Saputra. Check-in pukul 5:42. Randy langsung diem, bahkan sempat ngira dia salah lihat. Dia kedip beberapa kali. Lihat lagi, masih sama. Bimo Saputra check-in jam 5:42. Awalnya, Fendi masih mikir logis, paling sistem error. Karena fingerprint kantor memang sering aneh. Kadang telat update, kadang double, kadang nama orang muncul 2 kali. Tapi tetap aja, ada sesuatu yang bikin gak nyaman. Karena dari semua nama, kenapa harus nama Bimo? Orang yang udah dimakamkan. Randy akhirnya ke ruang security. Ngasih tahu, security cuma ketawa kecil. Ah, paling database belum kehapus. Randy ikut ketawa. Sampai akhirnya security bilang, tapi aneh sih, soalnya itu check-in fingerprint. Fendi langsung diam. Kenapa emang? Security jawab santai. Kalau error, biasanya jamnya random.
Ini pas banget, 5:42. Kayak ada yang beneran absen. Fendi mencoba melupakan kejadian itu. Kerja seperti biasa, meeting, kirim email, target gudang, dan lain sebagainya. Tapi sekitar jam 8 pagi, satu hal kecil mulai terasa aneh. Karena waktu dia lewat meja Bimo, kursinya sedikit keluar. Kayak baru habis dipakai duduk. Padahal tadi pagi Randy yakin banget, kursi itu masih rapat, rapi, persis seperti terakhir kali. Dia sempat dorong lagi, dimasukkan ke dalam, lanjut kerja. Tapi siangnya waktu lewat lagi, kursi itu keluar lagi, sedikit menghadap meja, seolah ada seseorang baru berdiri dari sana. Gangguan mulai makin aneh. Sekitar hari ke-10, hari itu kantor agak kosong. Banyak orang meeting keluar, tinggal beberapa staff. Sekitar jam 16:30 atau setengah 5 sore, Fendi ke pantry, bikin kopi, dan waktu balik, dia langsung berhenti jalan. Karena dari jauh, meja Bimo terlihat menyala. Monitor hidup, padahal komputer itu udah dimatikan sejak Bimo meninggal. Fendi pelan mendekat, jantung mulai nggak nyaman. Dan di layar monitor, ada file Excel terbuka. Nama file, target, F3, fix. File terakhir yang dikerjakan Bimo. Dan yang bikin Fendi langsung dingin, kursor mouse bergerak sendiri. Pelan, klik-klik. Seolah ada seseorang yang lagi kerja. Fendi langsung diem, bener-bener diem. Karena sejauh ini, dia masih bisa bilang, paling kebetulan, absensi, error, kursi berubah, mungkin kesenggol. Tapi ini komputer yang jelas-jelas mati. Dan sekarang layarnya nyala sendiri. Kursor bergerak, pelan, kayak ada orang yang kerja. Fendi pelan mendekat, jantung mulai gak nyaman. Monitor masih menyala, Excel terbuka, dan yang bikin dia makin gak enak, ada beberapa kolom yang berubah sendiri. Angka bertambah, sel pindah, seolah ada seseorang yang lagi revisi laporan. Dan tiba-tiba, keyboard bunyi, tak-tak-tak. Padahal, gak ada siapa-siapa. Fendi langsung mundur, refleks, karena takut. Dia malah manggil security. Security datang santai, masih pegang kopi. Kenapa lagi? Fendi langsung nunjuk monitor. Tapi begitu security datang, layarnya mati. Gelap. Seolah nggak pernah terjadi apa-apa. Security malah ketawa. Kurang tidur lu. Tapi pas mau pergi, security itu tiba-tiba berhenti. Lalu bilang pelan. Tapi tadi gue juga lihat sih. Fendi langsung nengok. Lihat apa? Security kelihatan ragu. Lalu jawab pelan. Jam 5 pagi tadi, kayaknya gue lihat Bimo masuk lift. Awalnya, Fendi nggak percaya. Tapi karena penasaran, mereka akhirnya buka CCTV. Rekaman jam 5:41 pagi. Lobi kantor masih sepi. Lampu redup, gerimis di luar. Lalu, pintu depan terbuka. Pelan. Ada seseorang masuk, pakai jaket kantor hitam, celana bahan, sepatu kerja, kepala sedikit nunduk. Jalan biasa aja. Persis kayak orang masuk kerja. Dan saat kamera zoom, Fendi langsung gak bisa ngomong. Karena siluet itu, cara jalannya persis Bimo. Sedikit bungkuk, satu tangan masuk saku. Kebiasaan yang semua orang hafal. Tapi anehnya, wajahnya gak kelihatan. Kayak blur, gelap, selalu ketutup bayangan. Malamnya, Fendi gak bisa fokus kerja. Karena jujur, semuanya mulai gak masuk akal. Sampai sekitar jam 19:20, OB kantor bilang sesuatu yang bikin suasana langsung aneh. Katanya, tiap sore setelah kantor mulai kosong, dia sering lihat lampu meja Bimo menyala sendiri. Dan kadang ada suara orang batu kecil dari area kerja Bimo. Padahal di situ kosong. Setelah kejadian CCTV, Fendi mulai takut. Tapi masalahnya, kerjaan kantor gak peduli orang takut atau enggak. Deadline tetap jalan. Dan sialnya, sekitar 3 hari kemudian, Fendi kebagian lembur sampai malam. Kantor mulai kosong. Sekitar jam 20:30 atau sekitar setengah 9 malam. Satu persatu pulang. Lampu banyak dimatikan. Tinggal area kerja tertentu yang masih nyala. Dan entah kenapa, malam itu area meja Bimo masih terang. Padahal gak ada siapa-siapa. Awalnya Fendi berusaha cuek.
fokus laptop, pakai headset, kerja cepat, biar cepat pulang. Sampai sekitar jam 22:17 atau jam 10 malam, terdengar suara. Pelan, sangat familiar. Tak, 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 tak. Fendi langsung berhenti ngetik. Karena dia hafal suara itu, suara keyboard kantor, dari arah meja Bimo. Awalnya dia mikir, mungkin masih ada orang. Tapi waktu nengok, gelap, kosong, gak ada siapa-siapa. Fendi langsung berdiri, muter area kerja, kosong. Meeting room kosong, pantry kosong, toilet kosong, semua sepi. Akhirnya, dia balik ke meja, dan tepat saat duduk, laptopnya bunyi. Ting! Email masuk dari internet kantor, pengirim Bimo Saputra. Tangan Fendi langsung dingin, karena akun email Bimo harusnya udah dinonaktifkan. Subjek email, revisi, target belum selesai. Fendi langsung diem, gak berani buka beberapa detik. Sampai akhirnya, pelan, dia klik. Isi email cuma pendek. Deadline besok, jangan telat. Fendi langsung berdiri, keringat dingin, jantung mulai gak karuan. Karena itu gak lucu lagi, bukan error, bukan kebetulan. Dan tepat saat itu, terdengar suara kecil. Kayak kursi kantor bergerak, pelan. Fendi refleks nengok ke arah meja Bimo, karena di sana kursi kerja Bimo sedang bergerak kecil, seperti baru ada seseorang yang bersandar. Padahal gak ada siapa-siapa. Fendi langsung ambil tas untuk segera pulang. Udah gak peduli deadline, udah gak peduli kerjaan. Tapi saat jalan melewati kaca besar kantor, dia berhenti. Karena di pantulan kaca, dia gak sendirian. Ada seseorang duduk di meja Bimo, kepala sedikit menunduk, masih pakai jaket kantor. Diam, kayak lagi kerja, dan tanpa mengangkat kepala, suara pelan terdengar, sangat familiar. File gudang belum selesai. Tubuh Fendi langsung membeku, karena suara itu bukan di kepalanya, bukan halusinasi. Jelas, dekat, dan itu suara Bimo. Persis, nada ngomongnya, cara manggilnya, bahkan intonasinya sama. File gudang belum selesai. Fendi langsung nengok cepat ke arah meja Bimo. Kosong, gak ada siapa-siapa. Tapi kursinya masih bergerak kecil, pelan, kayak baru habis diputer seseorang. Malam itu, Fendi udah pengen pulang. Dia langsung ambil tas, laptop ditutup, lampu meja dimatikan. Dan saat jalan ke lift, kantor benar-benar sepi, sunyi banget. Lift terbuka, dia masuk, turun ke lobi, dan tepat saat mau keluar, terdengar suara familiar. Terima kasih. Suara mesin fingerprint. Fendi langsung berhenti jalan, pelan menoleh ke arah mesin fingerprint. Monitor kecilnya masih menyala, seolah baru kepakai. Dan di layar tertulis, Bimo Saputra, check out 2241. Tubuh Fendi langsung gemetar, karena artinya seseorang baru saja pulang kerja. Besok paginya, Fendi langsung cerita ke security. Tapi anehnya, security yang biasanya santai, kali ini gak ketawa. Mukanya malah berubah, lalu dia bilang pelan, "Lu juga ngalamin?" Randy langsung diem. Juga. Security kelihatan ragu, lalu jawab, "Seminggu ini jam 5 pagi, lift lantai 3 sering kebuka sendiri, padahal gak ada orang." Lalu security melanjutkan, "Kadang pas gue cek CCTV, kursi Bimo suka geser sendiri." Tapi yang paling bikin Fendi gak bisa tidur terjadi 3 hari setelah itu. Pagi, sekitar jam 6:12, dia datang seperti biasa. Masuk kantor, masih sepi. Lalu lewat meja Bimo, dan langkahnya langsung berhenti. Karena di meja itu ada kopi hitam, masih hangat, sedikit beruap. Dan di samping keyboard ada sticky note kuning, tulisan tangan, tapi sangat familiar. Karena itu tulisan tangan Bimo. Isi tulisannya pendek. Target gudang salah. Udah gue revisi. Awalnya Fendi pikir sticky note itu prank. Entah siapa, mungkin anak kantor, mungkin iseng. Tapi jujur, tulisan tangan itu terlalu mirip. Karena selama kerja, Bimo memang selalu nulis cepat. Hurufnya jelek, miring,
Dan cara nulis angka 7 selalu ada garis tengah, kebiasaan dari kecil yang susah ditiru. Tangan Fendi mulai dingin, tapi tetap dia buka file target gudang. Niatnya buat buktikan kalau ini semuanya cuma kebetulan. Dan waktu file dibuka, dadanya langsung sesak karena angka yang salah memang sudah diperbaiki. Persis, bahkan rumus Excel yang error sudah dibenerin. Padahal tidak ada siapa-siapa yang login ke komputer itu. Siangnya, Fendi akhirnya cerita ke HR. Pelan, setengah malu, karena takut dikira aneh. Tapi yang bikin gak nyaman, HR malah langsung diem, lalu bilang pelan, "Lu bukan orang pertama." Randy langsung nengok. "Apaan?" HR kelihatan ragu, seperti nyesel ngomong. Lalu jawab pelan, "OB malam sempat resign minggu lalu. Katanya beberapa malam dia sering lihat ada orang di meja Bimo, ngetik, lembur, sendirian. Dan tiap disamperin, orang itu selalu bilang, 'Sebentar, deadline belum selesai.'" Setelah semua kejadian itu, Fendi yakin udah mau resign beneran. Tapi sebelum pindah, masih ada satu deadline besar. Dan sialnya, dia harus lembur sekali lagi. Malam Jumat, sekitar jam 23:13, kantor kosong total. Tinggal dia dan security yang ada di bawah. Fendi sengaja gak mau lihat area meja Bimo. Pokoknya kerja, cepat, pulang, selesai. Sampai tiba-tiba, printer kantor menyala sendiri. Kertas keluar, pelan, satu lembar. Fendi langsung berdiri, jantung mulai gak karuan. Karena printer jelas gak dipakai. Pelan, dia mendekat, ngambil kertas itu, dan isi printout-nya cuma satu kalimat, hitam tengah halaman, tulisan besar, "Fen, gue pulang duluan ya." Tubuh Fendi langsung dingin, karena itu kalimat terakhir Bimo hari kecelakaan sebelum pulang lembur, kalimat yang dia chat jam 22:58. Fendi langsung ambil tas, udah cukup, beneran cukup. Dia jalan cepat menuju lift. Tapi pas lewat area partisi meja kerja, langkahnya berhenti karena lampu meja Bimo menyala. Padahal tadi mati, dan di kursinya ada seseorang duduk membelakangi, sedikit membungkuk, diam, kayak lagi kerja. Layar monitor terang, Excel terbuka, dan pelan orang itu ngomong tanpa nengok, "Fen, besok meeting jam 8. Tubuh Fendi langsung membeku karena suara itu jelas, bukan halusinasi, bukan suara di kepala. Itu Bimo, nada bicaranya, cara ngomongnya, sampai kebiasaan kecilnya tentang meeting. Fendi nggak berani jawab. Tangannya mulai dingin, jantung udah nggak karuan. Karena sekarang untuk pertama kalinya dia benar-benar lihat seseorang duduk di kursi Bimo. Orang itu bergerak sedikit, masih membelakangi. Jari tengahnya masih mengetik. Persis kebiasaan Bimo, cepat, agak keras. Karena dia selalu ngetik buru-buru. Fendi mundur sedikit. Nafas mulai pendek dan entah kenapa mulutnya refleks ngomong, "Mo." Suara keyboard berhenti. Sunyi. Lalu pelan, sangat pelan. Kursi itu mulai berputar sedikit. Sampai akhirnya wajah itu terlihat. Dan tubuh Fendi langsung gemetar. Karena itu memang Bimo. Tapi ada sesuatu yang salah. Wajahnya pucat, terlalu pucat. Ada luka kecil di pelipis. Mata sembab, kayak orang yang gak tidur lama. Dan yang paling bikin gak nyaman, ekspresinya biasa aja. Kayak gak ada yang aneh. Bimo cuma ngeliat Fendi, bingung. Lalu ketawa kecil. "Lu kenapa sih? Muka lu pucat banget." Fendi gak bisa ngomong. Bener-bener gak bisa. Karena di kepalanya sekarang cuma satu hal. Ini gak mungkin terjadi. Lalu Bimo berdiri, ambil gelas kopi. Masih kebiasaan yang sama. Dan pelan bilang, kenapa semua orang aneh sih minggu ini? HR gak bales chat, grup kantor diem semua, dan meja gue gak ada yang nyentuh. Dan detik itu, Fendi sadar sesuatu. Bimo belum tahu. Fendi mulai gemetar karena sekarang yang duduk di depannya bukan hantu yang marah, bukan sosok menyeramkan, tapi seseorang yang masih pikir dia hidup, masih kerja, masih lembur, masih punya deadline. Lalu pelan, Bimo bilang, "Fen, gue capek banget. Kayaknya gue ketiduran pas pulang deh." Dan bodohnya, karena panik, Fendi ngeluarin HP, buka berita lama.
Foto, kecelakaan, nama Bimo, motor hancur, lokasi jalan, tanggal, semua ada. Tangannya gemetar, lalu pelan dia kasih ke Bimo. Mo, lu lihat ini. Bimo awalnya santai, tapi begitu lihat layar, senyumnya perlahan hilang. Mata mulai kosong, jari tangannya gemetar. Dia baca pelan, tanggal, nama, lokasi, lalu foto motor, persis motornya. Lalu pelan, Bimo bilang, "Itu motor gue." Bimo masih natap layar HP. Lama, tangan yang pegang kopi mulai gemetar. Pelan, dia scroll berita itu lagi. Nama, foto motor, jam kejadian, lokasi, semua tentang dirinya. Lalu pelan, Bimo mulai menatap kosong, seperti ada sesuatu yang pelan-pelan muncul di kepalanya. Tubuh Bimo langsung membeku. Gelas kopi jatuh. Dia mundur pelan. Nafas mulai berat. Van, gue kayaknya ingat sesuatu. Bimo langsung duduk lagi. Pelan, lemas. Matanya mulai merah. Bukan takut, tapi bingung. Kayaknya seseorang yang baru sadar ada sesuatu yang sangat salah. Lalu pelan dia ngomong. Suaranya kecil. "Pantesan ibu gue gak pernah angkat telepon. Gue kira marah." Randy langsung diem, karena jujur, itu lebih nyakitin daripada serem. Suasana kantor kosong, tinggal suara AC. Bimo masih duduk, tatap layar monitor. File Excel masih terbuka. Lalu pelan, dia ketawa kecil, sedih, capek. "Bodoh ya, gue udah mati, masih mikirin deadline." Dan entah kenapa kalimat itu malah bikin dada Fendi sesak. Karena memang selama hidup, Bimo cuma kerja, dan kerja, seolah hidupnya nggak pernah selesai. Tiba-tiba, monitor kantor berkedip. Sekali, dua kali, lampu kantor redup, dan mesin fingerprint mendadak bunyi sendiri. "Terima kasih." Bimo langsung diem, pelan nengok ke arah lobi, lalu bilang kecil, "Kayaknya udah waktunya pulang." Pelan, Bimo berdiri, ambil tas kerja, persis kayak biasa. Bahkan masih rapiin meja dulu, masukin kursi, matikan monitor, kebiasaan kecilnya yang selalu dia lakukan sebelum pulang. Lalu sebelum pergi, dia nengok ke Fendi, tersenyum kecil. "Capek, tapi tenang. Fen, besok jangan telat meeting ya." Lalu ketawa kecil, persis Bimo yang dulu. Dan sebelum jalan, dia berhenti, lalu pelan bilang, "Tolong bilang ke ibu, gue nggak sengaja." Sunyi. Fendi langsung gak bisa ngomong, karena detik itu Bimo pelan berjalan ke arah lift, dan tepat saat pintunya tertutup, lampu kantor mati semua. Besok paginya, Fendi datang lagi. Masih takut, masih gak yakin. Tapi satu hal langsung bikin dia diem, karena meja Bimo akhirnya rapi, bener-bener rapi. Kursi masuk, monitor mati, gak berubah lagi. Dan di atas keyboard ada sticky note kecil, tulisan tangan Bimo, singkat, "Thanks Van, deadline selesai." Kadang yang paling menyeramkan bukan tentang seseorang yang kembali setelah meninggal, tapi kenyataan bahwa ada orang yang bahkan setelah waktunya habis masih belum selesai dengan hidupnya. Karena mungkin terlalu banyak janji, terlalu banyak tanggung jawab, atau terlalu banyak hal yang belum sempat diucapkan. Dan mungkin di luar sana ada beberapa orang yang sebenarnya belum benar-benar pergi. Mereka cuma masih mencoba menyelesaikan sesuatu. Gua Adam Aryanda. Stay with me.